Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi Informatika NIM 220401010141, kelas IT 401. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Jaringan 1, yaitu merangkum materi pembelajaran dari sesi 1 hingga sesi 7. Kita mulai dari pembukaannya ya. Introduction to Network oleh Charles. Jaringan komputer adalah sekelompok perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan kecil seperti rumah atau kantor disebut jaringan era lokal atau LAN. Sedangkan jaringan yang mencakup area geografis besar disebut jaringan area luas atau WAN. Perangkat utama dalam jaringan adalah komputer tuan rumah atau host yang mengirim dan menerima data, serta perangkat jaringan seperti switch, router, dan modem yang meneruskan data melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Lalu di sini ada di awal tidak ada jaringan, kehidupan saat ini sangat buruk. Itu adalah kutipan dari Mike Myers. Kutipan ini menggambarkan betapa sulitnya kehidupan sebelum adanya jaringan komputer. Pada masa itu, pertukaran informasi dan komunikasi sangat terbatas. Berbagi data dan sumber daya hanya bisa dilakukan secara langsung dan membutuhkan banyak usaha. Produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang menjadi rendah karena minimnya sarana dan kolaborasi. Namun, semua berubah setelah hadirnya jaringan komputer. Jaringan jaringan memungkinkan kita untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan mengakses sumber daya dengan mudah dari jarak jauh. Hal ini membuka pintu bagi kemajuan teknologi yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, hiburan, dan pemerintah. Tanpa adanya jaringan, banyak hal yang kita anggap biasa saat ini tidak akan pernah terwujud seperti email, World Wide Web atau WWW, cloud computing, lalu perdagangan online, pendidikan jarak jauh, dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada beberapa jenis jaringan berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama adalah LAN, yaitu jaringan dalam area lokal seperti rumah, kantor, atau kampus. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini mencakup area metropolitan seperti kota. Lalu WAN. WAN itu Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area geografis yang luas seperti antar negara atau Lalu komponen utama jaringan terdiri dari tiga ya. Yang pertama perangkat akhir, yang kedua media transmisi, dan yang ketiga perangkat jaringan seperti switch, router, access point untuk meneruskan data. Kita lanjut ke sesi 1, masih apa pengenalan aja. Untuk lanjutnya kita sesi 1. Sesi ini membahas konfigurasi dasar pada switch dan perangkat akhir. Switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat akhir dalam satu jaringan LAN. Switch memindahkan data frame dari port sumber ke port tujuan yang tepat. Lalu untuk konfigurasinya, itu yang pertama mengatur nama dan deskripsi switch, yang kedua menyetel keamanan switch, yang ketiga mengkonfigurasi IP, yang keempat mengatur antarmuka atau interface. Lalu perangkat akhirnya itu seperti komputer, laptop, smartphone. Itu adalah tempat sumber atau tujuan dari komunikasi data. Konfigurasi dasarnya meliputi yang pertama mengatur alamat IP, subnet, mask, dan default gateway. Lalu yang kedua mengatur name host atau nama hostnya dan domain agar mudah diakses. Yang ketiga menyetel setelan keamanan seperti firewall atau antivirus. Yang keempat mengkonfigurasi port atau nomor untuk aplikasi seperti web server, email server, dan lain-lain. Lanjut kita ke sesi 2. Untuk sesi 2 ini membahas tentang
protokol dan model yang digunakan dalam jaringan komputer agar perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu protokol jaringan itu adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data dikirim melalui satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Beberapa protokol penting adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama TCP, yang kedua UDP, yang ketiga IP, yang keempat HTTP, dan yang kelima itu ada FTP. Lalu untuk model jaringan itu adalah konsep yang menggambarkan lapisan-lapisan dalam komunikasi jaringan. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Beberapa model penting adalah yang pertama, model OSI atau Open System Interconnection. Lalu yang kedua, model TCP atau IP. Oke, lanjut ke sesi 3. Sesi ini membahas tentang lapisan fisik yang merupakan lapisan paling bawah dalam model jaringan OSI dan TCP atau IP. Lapisan ini bertugas untuk mengirimkan bit-bit dalam data melalui media fisik. Lalu komponen lapisan fisiknya yang pertama itu adalah media transmisi, yang kedua ada repeater, yang ketiga adalah hub. Lanjut, karakteristik lapisan fisik. Yang pertama itu hanya bertugas mentransmisikan bit-bit data tanpa menerjemahkan isinya. Yang kedua, menentukan bagaimana bit-bit data dipresentasikan seperti level tegangan atau sinyal cahaya. Yang ketiga, itu mengatur spesifikasi kabel, sejenis konektor, dan standar sinyal. Lalu untuk standar pada lapisan fisiknya itu ada Ethernet, yang kedua ada Wi-Fi, yang ketiga itu spesifikasi lainnya seperti USB, Bluetooth, Fiber channel, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke sesi 4. Untuk sesi 4 ini melanjutkan pembahasan tentang lapisan fisik juga dengan membahas jenis-jenis media transmisi data yang digunakan. Nah, untuk media transmisi datanya itu ada 3. Yang pertama ada kabel tembaga, yang kedua ada kabel fiber optik, yang ketiga ada transmisi gelombang radio. Nah, untuk kabel tembaga itu ada kabel UTP atau unshielded twisted pair, dan yang kedua ada kabel STP. Lanjut untuk yang kabel fiber optiknya itu ada yang pertama mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya. Yang kedua memiliki bandwidth yang sangat tinggi dan tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Yang ketiga digunakan untuk mengkomunikasi jarak jauh di aplikasi kecepatan tinggi. Lalu untuk transmisi gelombang radionya itu menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data tanpa kabel. Yang kedua, digunakan pada jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, seluler, radio, dan satelit. Lalu spesifikasi kabelnya. Yang pertama, itu ada kategori kabel seperti Cat5, Cat5e, Cat6, menentukan kemampuan kabel dalam menangani bandwidth dan frekuensi sinyal yang berbeda. Yang kedua, panjang maksimum kabel berbeda-beda tergantung jenis dan kecepatan jaringan. Yang ketiga, pemahaman tentang media transmisi penting dalam membangun infrastruktur jaringan yang handal, efisien dalam mengirim data. Kita lanjut ke sesi 5. Untuk sesi 5 ini itu membahas tentang cara merancang skema pengalamatan IP atau Internet Protocol untuk jaringan. Pengalamatan IP yang tepat sangat penting agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Lalu konsep dasar pengalamatan IP itu yang pertama adalah alamat IP terdiri dari 32 bit biner yang direpresentasikan dalam notasi desimal terpisah. Contoh 192.168.1.1. Alamat IP dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada network ID dan host ID dengan subnet mask. Yang ketiga itu perangkat dalam satu jaringan harus menggunakan network
ID yang sama. Lalu ada jenis alamat IP. Yang pertama, alamat IP publik. Itu alamat unik global yang diberikan oleh penyedia layanan internet. Untuk yang kedua itu alamat IP private. Untuk alamat ini yang digunakan untuk jaringan lokal atau internal ya. Contohnya yaitu biasanya di lokal itu ya 92.168.0.0.1. Lalu perancangan pengalamatan. Yang pertama menganalisis kebutuhan jumlah subnet. Yang kedua memilih notasi IP kelas. Yang ketiga menentukan subnet. Yang keempat mengalokasikan network ID. Yang kelima menentukan alamat IP. Lanjut kita ke sesi 6. Sesi ini membahas tentang konfigurasi dasar switch dalam jaringan komputer. Switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan LAN. Konsep dasar switch. Yang pertama, switch bekerja pada lapisan data link model OSI. Yang kedua, switch meneruskan frame dan data dari port sumber ke port tujuan. Yang ketiga, switch membangun kabel MCA address secara otomatis. Lalu untuk konfigurasi dasarnya, itu yang pertama memberikan nama, yang kedua mengatur keamanan, yang ketiga mengkonfigurasi IP, yang keempat menyetel mode akses, yang kelima mengkonfigurasi antarmuka. Nah, untuk konfigurasi lanjutannya itu mengkonfigurasi VLAN, mengkonfigurasi trunk link, terus tuh mengimplementasikan fitur keamanan. Yang keempat ada menyetel fitur. Yang kelima mengkonfigurasi redundasi jalur. Kita lanjut ke sesi 7, yaitu sesi terakhir. Sesi ini membahas tentang konfigurasi jaringan nirkabel atau wireless yang semakin banyak digunakan saat ini. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Konsep dasar jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio frekuensi untuk mengirimkan dan menerima data. Yang kedua, access point AP berfungsi sebagai pusat jaringan nirkabel. Yang ketiga, perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet terhubung ke access point. Lanjut, untuk standar jaringan nirkabel. Itu yang pertama ada WiFi, yang kedua ada Bluetooth, yang ketiga ada seluler. Oke, di sini ada konfigurasi nirkabel. Ada yang pertama mengkonfigurasi access point atau AP, yang kedua mengkonfigurasi perangkat klien. Ya. Untuk yang mengkonfigurasi access point itu menentukan SSID atau nama jaringan. Yang kedua, memilih mode operasi. Yang ketiga, menyetel saluran wireless dan lebar kanal. Yang keempat, mengkonfigurasi alamat IP. Lalu untuk mengkonfigurasi perangkat kliennya, itu mengaktifkan wireless adapter. Lalu menghubungkan ke SSID. Lalu yang ketiga, memasukkan kata sandi jika menggunakan enkripsi. Ini pertimbangan pengamanannya. Yang pertama menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3 dengan kata sandi yang kuat. Yang kedua memfilter alamat MCA untuk membatasi akses. Yang ketiga menggunakan radius server. Yang keempat meminimalkan interferensi dengan memilih saluran yang tidak padat. Keamanan dan konfigurasi yang tepat pada jaringan nirkabel sangat penting untuk memastikan konektivitas yang handal, keamanan yang baik, dan untuk meminimalkan gangguan pada jaringan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.